Kembali lagi bersama gua, Ray dari Cerita Rajuta. Sekarang kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Seorang Iron Man. Kita nanti akan bahas sedikit Iron Man, apa itu Iron Man? Apakah dia ini sesosok Tony Stark dari Bintaro? Kita sambut kalau gitu Mas Exto Ready. Hai. Sama-sama, kenalin dong. Ini siapa sih sebenarnya Mas Ready ini? Yang perlu di highlight itu sebenarnya yang pertama, Extor itu nama asli. Jadi nanti tolong ditampilin KTP gue. KTP gue. Jadi banyak yang anggap itu nama sosial media. Jadi kan orang kiranya X-nya kayak kali Chris kali ya. iya, atau Saverius gitu. Jadi banyak mengira gue Noni. Walaupun kelakuannya aja. Kayak tahu sendiri tuh Tony nama bokap, Ray itu Retno nama nyokap, Di itu Diana nama kakak. Nah gimana sih? Lu katanya udah bestie gue, belum ya? Baru kali ini. Iya gitu. Pertama kali di dunia panah ya. Ada deh. X-nya extraordinary. Luar biasa. Tepuk tangan. Iya. Dan ini berlanjut kan? Sekarang nama Oh iya, gua Mas Teddy, mendelegasikan keluarga X, Klan X. Clan X tuh ke anakku. Hai si hero. Kamu menanggung beban keluarga X. Nanti cucunya X juga ya. Nggak ikut-ikut kok cucu. Nggak ikut-ikut cucu. Nggak. Terus balik lagi ke Iron Man. Ceritain dikit dong. Pertama ini, bedanya Iron Man sama triathlon. Triathlon itu induk olahraganya Mas Ray. Kalau Iron Man itu brand sebenarnya ya. Jadi multisport yang terdiri dari gabungan tiga jenis olahraga. Dimulai dengan berenang, terus kemudian lanjut ke lari. Salah. Sepeda lanjut ke lari gitu. Untuk jaraknya sendiri 3,8, 180 kilo sama full marathon. Terus ini kan dari 2017 kalau nggak salah ya mulai terjun di Iron Man. Betul. 2017 sampai sekarang udah banyak nih ikut event Iron Man di berbagai macam negara. Nah bisa sampai di titik ini tuh bisa cerita nggak perjalanannya gimana sih? Galau. Gampang ya. 2013. Gue bakal mention orang-orang yang berjasa. Kak Maria Sari dari Indorunners Bandung. 2013 itu pertama kali gue lari. Takut mati, gue cari komunitas, mulai olahraga, pertama lari. 500 meter gue jalan, tapi setiap Selasa malam bareng Indorunners Bandung itu akhirnya gue nyampe ke titik full marathon. 42 kilo. Yes, itu yang pertama. Terus yang kedua, sepeda. Reza Prabowo. Hai Reza, dia sekarang akan segera menjadi warga negara Singapura. Tapi dia berjasa. Dia berjasa karena 2015 orang yang pertama membuat gue beli sepeda adalah Reza Prabowo. Sepeda apa tuh? Spesialis sektor. Itu dengan dramanya adalah kayak gue tantangin dia untuk oke, gue bakal beli sepeda. Tapi lo temenin gue dari Bandung ke Jakarta. Jadi waktu itu gue udah tinggal di Jakarta, cuman belinya di Bandung. Terus bawa pulang ke Jakarta di GoSC. Betul. Reza dengan semangat bilang, oke ayo gitu. Tapi beberapa saat kemudian dia bilang lagi kayak, tapi Bandung Jakarta tuh jauh loh Red. Gitu. Terus lewat puncak itu nanjak loh Red gitu. Gue masih sombong kayak, ya lo mau nggak? Enggak bukan gitu. Gue kayak, lo mau nggak gue beli sepeda gitu kan. Terus dia bilang, yaudah deh let's go. Baru gue tuh keringet dingin gitu. Gue nyari tahu jaraknya berapa, elevasinya berapa gitu kan. Ya udah akhirnya gue Jumat malam itu ke Bandung naik travel. Sabtu siang itu gue beli di Specialized dulu ke Wawan yang gue beli dari toko dia. Di situ pertama kali gue ketemu sama Rihan dan Nurrahman. Karena Rihan itu temennya Reza duluan gitu. Terus akhirnya Minggu pagi jam 5 subuh itu gue goes dari
Bandung ke Jakarta. Jakarta langsung ke Bintaro, belum di Bintaro? Belum. Gue masih ngekos di Karet waktu itu. Karet gitu. Nyampe pas fest itu jam 5 sore. Oh, ya cepet dong berarti. Nggak tahu ya pada situ tuh cepet atau lambat. Karena gue tinggalin Reza. Oke. Reza udah di luar. Helm gue minjem adanya Reza, jersey gue minjem adanya Reza. Satu barang yang Reza waktu itu saranin beli adalah bib. Nah, bib tuh gue punya tuh dulu pertama, Specialized. Nggak nanya sepatu, Re. Enggak. Pakai Converse. Serius? Iya, gue pakai Converse. Belum pakai cleats. Mana ada? Gue masih pakai flat pedal, terus pakai Converse merah yang tinggi. Gue inget banget tuh. Itu mau tinju mau sepeda? Ya juga ya, kayak petinju ya. Iya. Itu finish dan sampai Jakarta gue happy itu sih. Nah gue kan perantauan baru ya di Jakarta, jadi setiap pagi sejak saat itu gue selalu sepedaan sejam dan gue selalu lari 30 menit untuk ngabisin waktu. Berarti kalau dari Karet dapat ya? Wih dulu average 30 udah paling gaya di dapat. Udah paling gaya, Re. Nggak ada lagi soalnya. 33 tuh udah rame, udah kenceng lah. Sekarang tidak ada apa-apanya saya. Makanya pindah ke Bimbo. Makanya pindah ke triathlon. Lebih tepatnya pindah ke triathlon gitu. Gitu perjalanannya. Terus Tadi belum sampai ya. Berarti sampai Ironman itu yang kenalin Rihan. Suatu saat tengah 2015 gitu. Rihan cuma nanya WhatsApp, "Red, lo bisa berenang nggak?" Bisa Han, tapi gaya katak. Ya udah nggak apa-apa, gue daftarin triathlon kata dia gitu. Triathlon tuh apa? Belum, triathlon tuh apa gitu kan. Mau gua daftarin aja gitu, daftarin sama Rihan. Tiba-tiba email gua masuk. itu di kota mana? Sungai Liat. Oh, Sumli. Sungai Liat, kategori Olympic Distance. Si paling tahu tuh jaraknya berapa gitu kan. Begitu gua cari tahu ternyata berenang 1.500 meter di laut. Terus open water, terus sepeda 40 kilo sama lari 10 kilo. Race tuh. Jadi Alkisah ternyata kenapa dia ngajak gue karena dia udah nyewa satu hotel yang kamarnya banyak banget, tapi teman-teman semua nggak jadi, pada cancel. Jadi gue tumbal waktu itu nemenin dia. Tapi berkah banget gitu. Di situ gue ketemu Dr. Jeremy. Ya udah itu pertama kali gue nyemplung ke triathlon. Gitu. Sepatunya tetap pakai sepatu lari. Nah, Converse yang tadi? Enggak, ada mendingan pakai sepatu lari. Gitu. Gitu dah. Terus itu pertama triathlon, pertama Ironman. Beres Sungai Liat triathlon, iya. Pulang kan gue, balik ke apartemennya Rihan. Dia bukan beres-beres barang. Buka laptop. Red, Perasaan udah gak enak nih gitu. Red, happy nggak triathlon kata dia? Happy-an, seru banget gue, happy gitu. Yaudah, gue daftarin 70.3 ya kata dia gitu. Daftarin lagi nih. Tapi sebelumnya udah tahu. Enggak juga dong. Gua email masuk lagi gitu. Gue cek. Selamat, Anda telah terdaftar ke Bintan Ironman. Nah, gue baru tahu tuh di situ. Brand Ironman. 70.3 gitu kan. Begitu gue cek jaraknya. Satu. Nggak ada di sini, nggak ada. Oh, ini yang full. 1,9 berenang, lanjut 90 km sepedaan, sama larinya half marathon. Yes. Rihan ikut di situ? Tidak. Saya race sendiri. Nyemplung doang. Tapi thank you Han. Kalau nggak gara-gara lu, gue nggak akan ada di sini. Yes. Rihan. Dari ini dulu dong, jelasin dong. Ini kan yang pertama dapat kan? Pertama dapat tuh ini. Ini kaos. Yes, jadi kalau teman-teman kalau misalnya finish di event Ironman itu kurang lebih akan dapat finisher tee, terus bakal dapat medali, sama bakal dapat anduk. Iya anduk, kita bakal dapat anduk. Nah ini event pertamaku di Korea, di Gure. Gure itu 2017. Pada saat itu ya itu jadi kontingen Indonesia terbanyak untuk kategori Ironman. Kalau nggak salah, Indonesia ya, paling banyak pada saat itu ya 2017 tuh kalau nggak salah 13 orang yang ikut. Yes. Berapa? Maksudnya? Total pesertanya berapa? Oh, ribuan Pak, ribuan. Jadi 4.000 peserta itu semua dari seluruh dunia. Yes,
gitu. Dan dari berbagai macam background. Banget. Menarik banget buat diulik. Setelah Korea, negara apa lagi yang pernah dan yang paling berkesan? Kalau setelah Korea itu drama. Jadi sebenarnya dulu mau nyoba pertama kali itu Ironman Langkawi. Itu di Malaysia karena paling deket, paling murah, terus makanannya kita aman, apa segala macem gitu kan. Cuman waktu itu isunya Langkawi itu last race, jadi tahun terakhir udah nggak akan ada lagi. Di gitu. Langkawi. Di Langkawi. Akhirnya makanya daftar Korea dulu gitu kan. Begitu gue daftar Korea, udah mau berangkat, Langkawinya buka. Saya daftar lagi gitu kan. Jiwa muda tuh. Energi full. Bedanya artinya cuman September ke November. Jeda sebulan. Dan itu aku nggak pernah rekomendasiin buat teman-teman. Itu pengalamanku pribadi aja dan kayaknya nggak akan pernah pulang. Back to back. Jadi race Ironman back to back. Iya. Apa tuh namanya? Ya, continue terus gitu, nggak ada jedanya. Recovery-nya nggak. Recovery-nya tuh badan belum recovery lah. Apa yang terjadi di Langkawi? Nangis saya Pak. Kilometer 90 mau udahan. Padahal itu ikutnya masih 70.3 atau udah? Enggak, Ironman. Iya, jadi Korea Ironman, si Langkawinya full Ironman lagi. Nangis saya Pak. Tapi gini, Alhamdulillah. under 14 jam 54 menit. Masih saya finish itu, alhamdulillah. terus pas nangis tuh ada yang lewat. Medik, saya disamperin medik. Jadi kakiku tuh udah keluar dari sepatu. Gitu. Terus udah nyeket. Udah goesnya tuh udah di luar sepatu gitu karena fatigue banget gitu ngerasanya. Pas di water station mampir. Berarti ini lagi bike lag. Kilometer 90 baru setengah. 90. Okay. Gitu. Jadi kayak yaudah deh apa gue stop aja ya, badan gue capek banget. Pas di water station ditanya medik gitu, "Are you okay?" gitu. Enggak sih, gitu mau bilang oke juga enggak gitu. Tapi udah karena udah daftar gitu terus komit aja buat nyelesain gitu. Akhirnya udah pelan-pelan diselesain gitu. Di lari tetap ketemu Rihan. Dia ikut ya? Tahun itu dia ikut. Kalau nggak salah aku pernah cerita di Ironman tuh banyak orang yang ikutan dari berbagai macam background. Bahkan yang berkebutuhan khusus. Ceritanya pernah ketemu sama siapa? Ini salah satu alasan kenapa aku pengen banget banyak orang Indonesia bisa ikut event Ironman gitu. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk achievement menjadi finisher Ironman, enggak. Tapi buat ngelihat dan buat jadi humble aja sih Mas. Jadi teman-teman tolong diingat, Ironman tidak mesti pertama gaya bebas, kedua sepeda titi, dan ketiga sepatu canggih, enggak perlu. Apapun udah bisa ya? Apapun. Jadi kalau tadi soal background, ada pengalamanku pas lagi mau start, dia pakai Garmin. Kamu pakai Garmin di mana tangan? Di situ kan? Di sini kan? Pergelangan kan? Nah, ini sebelahku makainya di sini. Karena mohon maaf, tangannya cuma segini. Finishnya depan saya. Finishnya depan saya gitu. Jadi bukan hambatan banget. Jadi aku pengen banyak orang Indonesia bisa ngeliat itu gitu. Mereka sangat cinta sama olahraganya. Jadi pas lagi seleksi ulang tuh kita ngambil respect lah kayak biasanya kayak event-event gitu. Terus emang ada beberapa orang yang memilih untuk pakai swim cap yang warna putih itu yang wajib diperhatikan oleh panitia gitu. Jadi dengan kondisinya masing-masing, misalnya kayak dia merasa berenangnya masih kurang bagus atau mungkin dia ya pengen diawasin aja Pak panitia atau mungkin tadi berkebutuhan khusus gitu. Ya udah gue ngeliatnya kayak wah ini orang-orang spesial sih gitu, bukan malah kayak merendahkan tapi kayak mereka ada di situ aja tuh udah kayak udah hebat banget sih. Kalau yang tunanetra itu pasti ada guide-nya, ada guide. Jadi berenang dia punya guide, sepedanya itu biasanya pakai sepeda tandem, larinya juga dia di guide, biasanya pakai tali, dia pegang gitu. Sharing sedikit di event yang di Barcelona itu aku pernah mencoba untuk pacing up sama 2 orang yang dari belakang, aku ngelihat pakai trisut kembar gitu kayak dan larinya cukup kenceng.
Terus aku coba ikutin, ternyata aku diusir sama sebelahnya, diomelin lah kasarnya gitu kan. Karena ternyata sebelahnya itu peserta tunanetra, dia ngedengerin stepnya. Begitu ada step aku masuk, dia jadi buyar. Makanya aku yaudah aku antara aku mundur atau aku maju lagi. Untuk persiapan sampai ke Ironman sih 6 bulan ya. Maksudnya kalau kita mau latihan untuk menuju Ironman. Tapi sebelum itu alangkah baiknya memang mencoba di masing-masing jarak. Mulai dari sprint distance 7,5, 25. Terus ada Olimpik itu 2 kalinya, 1,5, terus 40 sama 10. Kemudian setengahnya Ironman tuh ada 70.3, itu 1,9, 90, 21. Itunya kayak bertahap aja diikutin, dicoba dulu gitu, sampai ngerasain happy, sampai ngerasain, oh gue ada di sini nih, gue seneng nih gitu. Baru sampai kayak itu. Kalau untuk Ironman sendiri, kayak kamu persiapan 6 bulan sih cukup menurutku ya. Oh ya? Yes. Dengan base yang udah pernah melewati itu ya, dengan base yang udah pernah melewati. Tapi kalau misalnya belum, in total gitu mungkin kayak 2 tahun tuh bukan waktu yang cukup lama sih untuk menuju situ gitu. Kan step by step. Betul. Alangkah baiknya tuh gabung ke komunitas sih Mas Rey. Jadi ada Triathlon Buddies, ada Imaniacs, ada banyak yang lain gitu. Atau kayak personal juga boleh sih, kayak kamu. Juga tadi diadain mereka. Iya benar. Tribats khususnya teman-teman tuh setiap awal tahun dia punya anniversary event itu buat mewadahi teman-teman yang mau coba triathlon untuk pertama kali gitu. Berangkat dan besar dari komunitas sih. Jadi sama jangan malu ya untuk gabung ke komunitas gitu, DM aja, muka tebel aja lah, yang penting join gitu. Karena mereka sangat senang ketika mereka tidak akan pernah merasa terancam, percayalah sama gue. Tapi mereka akan justru makin senang ketika makin banyak itu mereka pasti makin happy gitu. Tadi tuh berangkat dari kayak aku pengen banyak banget orang ikut Ironman, jadi ngerasa kayak punya panggilan aja untuk ngebantu teman-teman ngenalin triathlon gitu dengan jarak yang Tribats buat. Aku coba aplikasiin aja di circle kecil dulu lah Mas Rey. Di circle kecil dulu, terus ngasih pengalaman ke mereka gitu. Bagaimana multisport itu punya persiapan dan bagaimana multisport itu saat pelaksanaan gitu. Setelah selesai, buat aku mereka triatlet gitu. Event ini bukan non race ya, non event gitu. Jadi mereka udah coba, mereka suka, habis itu mereka boleh daftar sih race sebenarnya. Aku bakal ikut Ironman kembali akhirnya setelah pandemi ya. Oh, karena di pending selama pandemi. Ini bukan salah satu di pending sih, cuman setelah pandemi aja aku baru ikut yang kategori Ironman lagi baru ini gitu. Kalau kemarin tuh kan sempat di Portugal sama di Danang itu 70.3 kan. Ini jaraknya Ironman. Hari Minggu aku berangkat teman-teman, doakan. Amin. Sukain dulu olahraganya teman-teman. Mulai aja dulu apapun itu gitu. Kalau triathlon itu kan multisport ya, ada 3 jenis olahraga, ada berenang, ada sepeda, ada lari. Kalau kalian mau mulai dari salah satu dulu nggak apa-apa, yang penting mulai. Aku senang. Ada teman Tarsan di sini. Iya. Kemudian langsung promo kembali, spill dikit. Jadi DM aja Instagramnya kalian butuh bantuan apa, kita siap temenin sih. Terus untuk triathlon sendiri, 3 cabang olahraga dijadiin satu, jangan khawatir, jangan takut. Mas Rey udah jadi salah satu finisher dan mini triathlon, dan besok 7 Oktober dia bakal coba Olympic distance itu 1.500, 40 sama 10. Buat aku, any shape, any age, any bike, any shoes, any style, kamu bisa. Anyone can dream, and anything is possible. Gak boleh malas. Sponsor semua kayaknya. Oke, sip. Thank you Mas Teddy. Semoga lancar. Bismillah. Yap. Mau oleh-oleh nggak? Buat film latri dong, ada oleh-oleh dong.
Bocoran buat Simulatri nanti ya bakal aku siapin merchandise dari Ironman Emilia Romagna di Itali. Race-nya itu ada di 16 September, aku berangkat besok hari Minggu. Aku siapin door prize kali ya. Surprise. Ya, door prize surprise buat kalian yang ikut Simulatri bareng Cerita Kejora. Thank you, Cerita Kejora. Cuah. Oke semua, sampai